Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami Senang Berhitung Matematika ya. Sekarang kita masih membahas mengenai persamaan kuadrat ya. Di sini kita akan bahas mengenai cara menyusun ya, menyusun persamaan kuadrat ya. Ini mungkin merupakan teori terakhir ya. Nanti kita akan bahas soal-soal ya, soal-soal dari matematika SMP dan SMA. Nah, di sini persamaan kuadrat itu mempunyai akar-akar adalah X1 dan X2 ya. Kalau kita faktorkan seperti ini ya, X min akar yang pertama dikali X min akar yang kedua ya. Nah, kalau dijabarkan seperti ini ya, X kali X adalah X kuadrat, kemudian ini min X1 kali X min X2 kali X, berarti X1 tambah X2X tambah ini ya, min X1 kali min X2 berarti plus ya, X1 kali X2. Nah, ini ada contoh soal ya. Nanti ada juga contoh soal ya. Nah, di sini 1 dan 2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat tersebut ya. Nah, di sini kita ada dua cara ya untuk mengerjakannya untuk yang soal ini ya. Kita bisa langsung ya. Berarti X min 1 ya. Karena akarnya yang pertama adalah 1, kemudian akar yang kedua adalah 2 ya. Ini kita pakai yang ini ya, rumus yang ini. Berarti persamaan kuadrat tersebut adalah sini X kali X berarti X kuadrat, kemudian min 1X min 2X ya, min 1 min 2 ya, berarti min 3X ya, kemudian min 1 kali min 2 berarti 2 ya. Akarnya adalah ini ya. Kemudian kita coba yang menggunakan ini ya. Berarti sini ya, X1 tambah X2 adalah 3 ya. 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian X1 kali X2, 1 kali 2, 2 ya. Berarti ya, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 3X ya. Ini 3 ya. 1 tambah 2, 3. Ditambah X1 kali 2, 2 ya. Sama ya. Tapi sebetulnya lebih cepat ini ya. Nah, sini sudah ada akar-akarnya, tinggal menjumlahkan dan mengalikan saja. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Di sini terdapat soal ya, persamaan kuadrat ya, yang akar-akarnya 2 kali dari akar persamaan kuadrat ini adalah ya, yang di sini ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang kedua yang mempunyai akar-akar 2 kali akar yang soal ini ya, persamaan kuadrat ini. Sehingga kita misalkan bahwa persamaan kuadrat yang kedua, yang pertama adalah P dan Q ya. Nah, P ini adalah 2 kali X1 ya. Nah, kemudian akar yang kedua Q sama dengan 2 kali X2 ya. Nah, kita akan gunakan rumus ini ya. Nah, dimana di sini X1 tambah X2 itu P tambah Q ya. Sini X1 kali X2 berarti P kali Q ya. Ini akar yang kedua ya. Untuk memindahkan dengan akar yang pertama ya. Kemudian di sini P tambah Q berarti 2X1 tambah 2X2 ya. 2-nya kita gabung 2, kemudian X1 plus X2 ya. Kemudian P kali Q 2X1 dikali 2X2 ya, kali ya. Berarti 2 kali 2 4. Kemudian X1 kali X2 ya. Kemudian kita cari ya, cari X1 X2 nya ya. Berarti dari pertemuan kuadrat yang ini ya, berarti X1 tambah X2 kita sebelumnya sudah belajar rumus ya. Berarti X1 tambah X2 adalah min Y per A ya, min ya. Di sini berarti 3 per A nya 2 ya, itu X1 tambah X2. Kemudian X1 kali X2 ya sama dengan C per A.
ya. Di sini fungsinya rumus ini ya, C per A berarti min 9 per 2 ya. Nah, sehingga kita bisa cari di sini ya, di sini kita cari ya bahwa P plus Q ya, P plus Q adalah 2x1, berarti di sini persamaannya x kuadrat kurang 2 ya, sini ya, 2 ya, 2 x1 kali tambah x2 ya, itu 3 per 2 x ya. Kemudian ditambah sini ya, x1 kali x2 min sini 4 ya, berarti 4 dikali min 9 per 2 itu sama 0, didapat. Jadi coret-coret, sini coret-coret, sini 2 ya, berarti didapat x kuadrat ya min 3x minus ya, ini min 2 kali berarti 18, kemudian 0 ya, didapat seperti ini ya persamaan yang kuadrat yang 2 adalah x kuadrat min 3x min 18, itu akar-akarnya adalah 2 kali dari akar-akar yang pertama ya. Kemudian soal ketiga ya, di sini terdapat persamaan kuadrat ini ya, dia mempunyai akar x1 dan x2. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 min 3 dan x2 min 3 ya. Kita misalkan bahwa akar yang berikutnya adalah P dan Q ya. Sedangkan di sini P ya, sini P tambah Q, kemudian di sini P kali Q ya. Masih di sini supaya membedakan antara dengan akar yang pertama ya. Nah, di sini P tambah Q ya, berarti ini ya, P tambah Q ya, berarti x1 min 3 ya, ditambah x2 min 3 sama dengan x1 tambah x2, kemudian min 3 berarti min 6 ya. Kemudian P kali Q ya sama dengan x1 min 3 dikali x2 min 3, berarti di sini sama dengan x1 kali x2 min sini ya, min 3 x1 kali min 3 berarti min 3 x1 min 3 x2 plus ya, sini min kali min 9 ya, berarti sama dengan x1 kali x2 min 3 x1 tambah x2 ya, kemudian ditambah 9. Nah, kemudian kita cari dulu di sini persamaan dari x1 x2 di sini ya, berarti di sini kita cari x1 ditambah x2 ya, di persamaan kuadrat yang ada ya, berarti min b per a itu adalah 5 ya. Ya, min berarti plus ya, plus 5, kemudian x1 kali x2 c per a adalah 6 per 1 berarti 6, kemudian 6. Nah, kemudian kita bisa kita ini ya, di sini berarti P tambah Q nya ya, P tambah Q adalah x1 tambah x2 ya, ini kita tulis P tambah Q ya, x1 tambah x2, x tambah 2 adalah 5 kurang 6 berarti min 1. Nah, P kali Q adalah x1 kali x2 ya, x1 kali x2 adalah 6, kemudian min 3 x1 x2 min 3 dikali 5 berarti 15 ya. X1 tambah 2 adalah 5, berarti dikali 5 15, kemudian tambah 9 ya, berarti 6 tambah 9 adalah 15, 15 kurang 15 adalah 0 ya, berarti di sini persamaannya ya, ini x kuadrat min ya, sini P tambah Q adalah min 1, berarti plus ya, plus x ya, kemudian di sini 0 ya, x1 kali x2 ya, P kali Q
itu sama dengan 0. Berarti hasilnya ini ya, x kuadrat tambah x ya adalah 0. Jadi jawabannya adalah C ya. Demikian pembahasan mengenai cara menyusun persamaan kuadrat yang terdiri dari 3 contoh soal. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.